Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas berkaitan dengan kritik sanad. Sebagaimana kita ketahui, hadis memiliki unsur sanad, kemudian unsur matan, dan kritik terhadap sanad menjadi penting untuk kemudian menjadi salah satu barometer terkait dengan kesahihan hadis Nabi. Baik, untuk lebih lanjut dan contoh bagaimana melakukan kritik sanad, mari kita saksikan video berikut ini. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas berkaitan dengan kritik sanad. Saya merefresh kembali bahwa sanad adalah segala sesuatu, penyandaran. Sanad adalah penyandaran. Dalam konteks hadis berarti adalah sanad menyandarkan sebuah hadis mulai dari mukharijul hadis, orang yang membukukan hadis, sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam keseharian kita sering mengabaikan sanad. Karena apa? Dalam kitab-kitab terjemah itu keseluruhan sanad tidak dimunculkan. Nah, maka ketika melakukan kritik sanad, kita harus menampilkan hadis tersebut secara utuh, mulai dari rentetan periwayatnya, siapa yang membukukan, sampai kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya nanti ada sekitar 5 atau sampai 7, bahkan ada yang lebih dari itu rentetan sanadnya. Nah, sebelum berbicara tentang kritik sanad, maka mau tidak mau kita akan berbicara terkait dengan al-jarhu wa ta'dil. Ya, jadi setiap perawi hadis itu nanti akan dikritisi, itu kan, akan dikritisi apakah kemudian baik sehingga hadisnya menjadi sahih, atau kebalikannya, gitu kan, sehingga hadisnya menjadi tidak sahih. Ada beberapa lafaz yang biasa digunakan untuk al-jarhu wa ta'dil. Jadi al-jarhu itu berarti mencela, at-ta'dil berarti memberikan pujian. Kalau perawi hadis dalam rentetan sanad tadi diberikan pujian, maka dampaknya hadis tersebut bisa menjadi sahih. Tetapi kebalikannya, seandainya perawi yang dalam rentetan sanad tersebut ditajrih atau diberikan celaan, maka dampaknya hadis tersebut bisa jadi menjadi dhaif atau bisa jadi menjadi palsu. Saya munculkan beberapa lafaz yang dipergunakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Jadi di situ ada Ibnu Hajar membagi menjadi 12 tingkatan, 6 tingkatan untuk yang takdil, memberikan pujian, sedangkan 6 tingkatan itu berbicara terkait dengan celaan. Ada beberapa saya munculkan di sini. Ada sahabat berarti yang pertama, kemudian ada istilah namanya ausaqun nas, itu sighah mubalaghah, jadi ismu tafdil. Kemudian atau juga menggunakan pujian yang diulang-ulang, ada sikotun, ada sikotun hafiz, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah peringkat berkaitan dengan sikoh, sabat, mutkin, adil, dan seterusnya. Jadi bentuknya adalah pujian. Maka ketika perawi diberikan pujian seperti itu, maka hadis yang diriwayatkannya bisa berkualitas sahih. Kemudian yang kedua, ada nanti hadis kalau perawi hadis diberikan takdil dengan pertengahan ini, maka hadisnya menjadi hasan, yaitu dengan kata-kata soduk atau labak sahbihi, tidak masalah, atau lesabihi baksun, atau soduk tapi dengan beberapa tambahan, yahim, Allahu auham, atau yukhti, dan seterusnya, maka itu hadisnya menjadi hasan, dan juga hasan li ghairihi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan tajrih. Tajrih itu adalah sebuah lafaz yang digunakan untuk mencela para perawi. Ada yang namanya makbul, ada layyin, kemudian ada masdur, ada dhaif, ada matruk, bahkan nanti sampai kepada muttaham bil kadzib yang diduga melakukan kebohongan, atau lafaz yang memang sudah pasti menunjukkan kalau dia melakukan kebohongan, seperti kadzab, waddo, atau yaddo, atau akzabuhu. Maka hadis-hadis tersebut semuanya menjadi dhaif dengan berbagai kriterianya, gitu kan. Ada yang dhaif dengan tingkatan yang tidak parah, tapi ada juga yang dhaif yang tingkatannya parah, bahkan kemudian bisa dikatakan sebagai hadis yang palsu.
Nah, kemudian saya berikan contoh bagaimana melakukan kritik sanad. Saya munculkan hadis Nabi terkait dengan sholat awabin. Sholat awabin sebenarnya kalau kita rujuk dalam berbagai pengertian, salah satunya ada dimaknai sholat duha. Kalau sholat awabin dimaknai sebagai sholat duha itu hadisnya sahih. Tapi nanti dalam beberapa hadis ada sholat awabin yang dimaknai adalah sholat sunnah antara maghrib dengan isya itu dengan 6 rakaat. Saya bacakan hadisnya. Hadasana Abu Quraib yakni Muhammad ibnu Al-Ala Al-Hamdani, hadasana Zaid ibnu Khubab, hadasana Umar ibnu Abi Khatham, an Yahya ibnu Abi Katsir, an Abi Salamah, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla badal maghribi sita rakaatin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadati sanatai asyrata sanah. Itu hadis ini menceritakan bahwasanya barang siapa yang sholat maghrib sholat antara maghrib dengan isya 6 rakaat, maka diberikan pahala baginya ibadah selama 12 tahun. Nah, kita lihat sanadnya. Sanadnya itu siapa? Ini hadis ada di Imam Tirmizi. Artinya Imam Tirmizi lah yang membukukan hadis ini. Imam Tirmizi mendapatkan dari siapa? Dari Abu Quraib. Jadi hadasan Abu Quraib. Berarti Imam Tirmizi mendapatkan dari Abu Quraib. Abu Quraib mendapatkan dari siapa? Zaid bin Khubab. Gitu kan? Zaid bin Khubab mendapatkan dari siapa? Umar bin Abu Khatham. Umar bin Abi Khatham dari siapa? Yahya bin Abu Katsir. Yahya bin Abi Katsir dari siapa? Dari Abu Salamah. Abu Salamah dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kemudian dikatakan sebagai sebagai sanad, gitu kan. Jadi sanadnya sebenarnya hadis itu panjang. Nah, kemudian untuk mengkritiki kritik sanad berarti apa? Kita mengkritisi setiap orang, setiap perawi yang ada dalam jalur periwayatan tersebut. Maka dalam konteks ini kita harus mengetahui siapa itu Abu Quraib, siapa itu Zaid bin Hubab, siapa itu Umar bin Khatham, siapa Yahya, siapa Abu Salamah, dan mereka itu kita kritisi. Sekali lagi kembali ke awal, kalau seandainya kepribadian mereka baik, maka hadisnya menjadi baik. Tapi kalau kemudian kepribadiannya menjadi bermasalah, maka hadisnya menjadi bermasalah. Ini salah satu contohnya. Kalau dilihat dari tampilan warna, maka di sini yang bermasalah dan siapa adalah Zaid bin Abu Khubab Ar-Royan. Ini dikatakan dengan sayyul hifzi, jadi hafalannya buruk. Kemudian juga yang menjadi titik lemah dari sanad ini siapa? Adalah Umar bin Abi Khatham. Dikatakan sebagai perawi yang dhaif. Artinya kalau dalam rentetan perawi ini ada perawi yang bermasalah, maka bisa jadi hadisnya menjadi dhaif. Maka secara sederhana hadis terkait dengan salat awabin yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmizi, maka hadisnya adalah hadis yang dhaif. Kedhaifannya ada di mana? Kedhaifannya ada di Zaid bin Khubab dan kemudian juga Umar bin Abi Khatham. Kemudian yang selanjutnya ini juga sama. Salat awabin juga. Salat awabin yang 6 rakaat itu kita dapatkan selain dalam Sunan At-Tirmizi, kita dapatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Nah, ini sama hadisnya, saya bacakan. Hadasana Ali bin Muhammad, hadasana Abu Al-Husain Al-Uqli, akhbarani Umar ibnu Abi Khatham Al-Yamani, amba'ana Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah ibnu Abdurrahman Auf an Abi Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama tadi, man shalla badal maghribi sita rakaatin lam yatakallam bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadati sanata asyrata sanah. Jadi sama matanya, isinya sama, tapi jalurnya kan berbeda. Nah, kita lihat jalurnya dari siapa? Ini riwayat Ibnu Majah. Berarti hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah dari siapa? Dari Ali bin Abi Muhammad. Kalau tadi kan berbeda, gitu kan. Imam Tirmizi tidak mendapatkan dari Ali, tapi dari perawi yang lain. Nah, Sunan Ibnu Majah mendapatkan dari Ali bin Muhammad, kemudian dari siapa? Abu Husain Al-Uqli, kemudian mendapatkan Abu Husain Al-Uqli dari siapa? Umar bin Abi Khatham. Ketemu lagi di sini Umar bin Abdul Khatham. Kemudian dari siapa? Yahya bin Abi Katsir, kemudian Abu Salamah, Abu Hurairah, dan kemudian dari Rasulullah. Nah, kemudian juga sama kalau kita lihat dalam jarh wa ta'dilnya, titik lemahnya di dua perawi, yaitu siapa? Zaid bin Khubab dikatakan sebagai perawi yang buruk hafalannya, sayyul hifzi, dan kemudian juga Umar bin Abdul Khatham disebut sebagai perawi yang dhaif. Artinya dari jalur Ibnu Majah pun ternyata hadisnya hadis yang lemah, gitu kan. Kemudian ini juga ternyata kita dapatkan di Ibnu Majah pula, di Ibnu Majah, tapi dengan jalur yang berbeda. Singkatnya begini,
Ibnu Majah mendapatkan siapa? Dari dua orang ini kan. Kalau tadi kan dari Ali bin Muhammad, tapi ternyata Ibnu Majah juga mendapatkan dari Abu Umar Hafs bin Umar, kemudian dari Zaid bin Hubat, kemudian Abi Khos'am, gitu kan, Umar bin Abi Khos'am, kemudian Yahya, kemudian Abu Salamah dan Abu Hurairah. Jadi dalam hadis ini dalam Ibnu Majah diriwayatkan dalam dua tempat. Maka nah, ini paling tidak skemanya dalam Ibnu Majah, dan ternyata nanti titik lemahnya juga sama, yaitu di siapa? Zaid bin Hubab dan juga Umar bin Abu Khos'am. Nah, ini secara umum skema sanad dari sholat awabin yang 6 rakaat perawinya. Dan ternyata ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Dan semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari jalur periwayatannya ada perawi yang bermasalah, yaitu Umar bin Abu Khos'am yang disebut sebagai perawi yang lemah, dan juga kemudian ada Zaid bin Hubab Ar-Rayyan yang kemudian disebut sebagai perawi yang sayul hifdi, yang hafalannya tidak baik. Nah, nanti juga kita dapatkan, kita contoh satu lagi terkait dengan sholat awabin, yaitu sholat isya antara maghrib dengan isya dengan jumlah 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Ini hadisnya kita dapatkan dalam siapa? Dari Imam Tirmizi, gitu kan. Dari Imam Tirmizi ini juga sama. Bahwasanya nanti kita dapatkan hadis ini juga bermasalah. Bermasalahnya di mana? Yaitu tetap kembalinya kepada Zaid bin Hubab dengan hadis yang hafalannya yang buruk, dan juga Abi Osam sebagai perawi yang lemah. Nah, ini nanti kita juga akan dapatkan sholat awabin yang diriwayatkan oleh siapa? Oleh Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Nah, ini hadisnya lumayan panjang. Saya langsung ke sanadnya saja. Di sini dikatakan Musnad Ahmad bin Hambal dari siapa? Hadatsana Zaid bin Hubab. Nah, kembali dari Zaid bin Hubab. Kemudian Zaid bin Hubab dari siapa? Akhbarona Israil, dari Israil. Kemudian Israil dari siapa? Dari Masirah bin Hubaib, dari Masirah bin Hubaib. Kemudian Masirah bin Hubaib dari siapa? Dari Al-Minhal. Al-Minhal dari siapa? Dari Zir, gitu kan. Zir al-Hubaishi. Kemudian Zir al-Hubaish Zir al-Hubaish dari siapa? Dari Huzaifah bin Yaman. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana kritik sanad terhadap mereka. Nah, kritik dalam Musnad Ahmad yang menceritakan hadis terkait dengan sholat awabin yang tidak ada batasannya, tidak ada batasan rakaatnya, waktunya antara maghrib dengan isya dengan jumlah rakaat tidak ada batasan, ternyata juga lemah. Lemahnya di mana? Mari kita lihat ini skema sanadnya. Di sini sama, letak permasalahannya adalah yang pertama, di sini adalah Zaid bin Hubab Ar-Rayyan sebagai perawi yang buruk hafalannya. Kemudian nanti ada perawi yaitu Al-Minhal bin Amr, gitu kan. Ini juga sama, adalah perawi yang buruk hafalannya. Sehingga secara sederhana hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang dhaif, walaupun mungkin tingkat kedhaifannya tidak terlalu parah. Maka kesimpulannya, hadis Nabi yang berbicara terkait dengan sholat awabin yang dimaknai sholat antara maghrib dengan isya dengan jumlah rakaat 6 atau dengan jumlah rakaat 20, yang itu kita dapatkan dalam Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah, atau dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas yang terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hambal, adalah secara sederhana kita bisa mengatakan itu adalah dhaif. Kedhaifannya di mana? Karena dalam sanadnya, dalam rentetan perawinya ada perawi yang dilemahkan, ada perawi yang dhaif, ada yang perawi ditajrih atau dicela dengan hafalan yang buruk. Nah, baik, itu mungkin gambaran secara sederhana bagaimana melakukan kritik sanad hadis, yaitu dengan cara melihat bagaimana perawi hadis yang dalam rentetan tersebut, bagaimana kualitas hafalannya, bagaimana kualitas akhlaknya, sehingga nanti itu berimbas pada hadis yang diriwayatkannya. Baik, ini mudah-mudahan memberikan gambaran secara sederhana terkait bagaimana cara melakukan kritik sanad dalam hadis. Baik, terima kasih. Dari video yang kita saksikan, kita mendapatkan sebuah gambaran bagaimana melakukan kritik sanad. Dan sekali lagi, kritik sanad ini merupakan salah satu barometer untuk menentukan kesahihan sebuah hadis.
Sehingga ketika kita sudah mengetahui hadis itu sahih dari sanadnya, paling tidak kita bisa menjadikan hadis tersebut sebagai acuan dalam hukum Islam. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.